Hai para jomblower yang selalu teringat akan mantannya yang kini entah di mana. Kali ini saya akan ulas alur cerita film romantis yang berjudul The Pow. Film ini menceritakan pasangan suami istri yang bernama Paige Collin atau yang diperankan oleh Rachel McAdams dan suaminya Leo yang diperankan oleh Channing Tatum. Adalah pasangan yang baru saja menikah. Namun, beberapa hari setelah pernikahan yang disertai janji yang manis itu, mereka mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan tersebut, Paige tidak sadarkan diri, bangun, tidak ingat apapun tentang suaminya Leo. Bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe terlebih dahulu. Sekarang saatnya untuk intro. Always take each other as spouses. You know who I am, right? Well, it can cause some. Anak Indonesia, Ada ding Mang Oleh. Film diawali dengan keceriaan pasangan Leo dan Paige sepulang nonton film. Mereka agak mengeluh melihat salju yang sudah menebal, menutup jalan dan mobilnya di tengah jalan yang dingin dan sepi. Paige membuka sabuk pengamannya dan mulai merayu Leo. Mereka akhirnya berciuman. Tanpa mereka sadari, sebuah truk menabrak mereka dari belakang. Dan akibat dari benturan itu, Paige terdorong ke depan hingga memecahkan kaca mobil. Keduanya dibawa ke ruang gawat darurat dan film pun dimulai. Terdengar suara narasi yang menyatakan bahwa kecelakaan itu telah mengubah hidupnya. Digambarkan bagaimana Leo pertama kali bertemu Paige, berkencan, melamar, dan akhirnya menikahinya. Semuanya begitu indah hingga akhirnya kecelakaan itu mengubah segalanya. That is so in love with you? Really? Nope. I'm allergic. Maybe. Told you. Yeah. Forms. Wife and best friend one. Kini Leo harus berjuang agar Paige bisa mengingatnya dan saat indah bersamanya ketika sebelum terjadi kecelakaan. Ketika Paige siuman, dia tidak mengenali Leo. Paige mengira bahwa Leo adalah dokter yang merawatnya. Leo agak kesal dan dokter mengatakan bahwa trauma kepala tidak bisa diprediksi dan hal itu normal. Terjadi bila Paige tidak bisa mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Leo tak menyangka bahwa kecelakaan yang mereka alami bisa berakibat fatal bagi ingatan Paige. Paige membangunkan Leo yang tertidur di sofa rumah sakit dan mengatakan kalau dirinya itu lapar. Mereka pergi ke kantin dan Paige sengaja menanyakan beberapa hal kepada Leo. Paige bingung, seolah gambaran yang diceritakan Leo tentang dirinya adalah bukan dirinya. Leo berusaha sabar tapi dia mengeluh pada para sahabatnya dan mereka menyemangati Leo agar tak mudah menyerah. Esoknya, ketika datang menjenguk, Leo heran melihat kamar istrinya yang kosong. Ternyata Paige sudah pindah ke kamar VIP oleh kedua orang tuanya. Mereka tampak tidak suka melihat kehadiran Leo. Bahkan ayah Paige sempat mengomeli Leo karena tidak mengabari mereka tentang keadaan putrinya. Mereka bersikeras bahwa Paige pulang, tapi Leo menolak karena sekarang Paige adalah istrinya. Dokter menyarankan agar mereka semua pulang dan membiarkan Paige beristirahat.
Paige heran menyadari bahwa Leo belum pernah bertemu kedua orang tuanya. Leo menceritakan bahwa hubungan Paige dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya, tidak harmonis karena sering berbeda pendapat. Leo mencoba membujuk Paige agar bersedia pulang bersamanya, tapi Paige enggan karena Leo tidak punya bukti bahwa mereka saling mencinta atau sudah menikah. Leo hanya bisa menghela napas melihat Paige yang pergi meninggalkannya. Rita, ibu Paige, senang melihat putrinya sudah berkemas dan bersedia pulang bersama mereka. Dokter datang untuk menyerahkan SIM dan melarang Paige menyetir sebelum mendapat izin darinya. Kemudian dokter pergi, mereka bersiap pulang dan Leo muncul dengan napas terengah-engah untuk menyerahkan bukti rekaman suara percakapan mereka. Tapi Leo pesimis melihat ekspresi Paige yang biasa saja. Leo kembali membujuk dan kali ini Paige memilih untuk pulang bersama Leo. Paige membujuk orang tuanya bahwa dia akan pulang bila tidak betah dan mereka mengizinkan Paige pergi dengan setengah hati. If I change my mind for some reason. Leo akhirnya membawa Paige pulang. Dan di rumah sudah menunggu semua sahabat mereka untuk merayakan kepulangan Paige. Tapi tampaknya Paige tidak menyukai kejutan itu dan menghindar. Leo merasa tidak enak ketika mengantar para tamunya pulang, tapi mereka bisa mengerti. Excuse me. Leo menemui Paige dan memeriksa barang-barang yang ada di kamar mereka, dan Paige mengungkapkan kekesalannya karena dia merasa seperti orang bodoh ketika bertemu dengan banyak orang di tempat yang menurutnya asing. Leo minta maaf, tapi Paige minta waktu untuk sendiri. Terpaksa malam itu Leo tidur di sofa. Paige. You're not gonna leave me alone. Paginya mereka tampak canggung ketika Leo tak sengaja masuk ke kamar dalam keadaan polos. Paige menolak ketika Leo berniat mengantarkannya ke studio dengan alasan masih ingin mempelajari situasi. Akhirnya Leo meninggalkan Paige setelah menjelaskan hal-hal yang biasa dilakukan Paige sebelum kecelakaan. What? So get up and make coffee. It doesn't work. That's it. Then you count numbers, huh? Then you go down to your store, working on. Everything right now, and we can make. Yeah. They're on there. Okay. Day. Setelah suaminya pergi, Paige mulai memeriksa isi rumah dan dia menemukan video pernikahan lalu memutarnya. Paige memutuskan pergi ke kafe langganan dan memesan kue. Sementara Paige keluar dari kafe. Di seberang jalan, Leo sedang membeli bunga untuk Paige. Mereka berbeda arah sehingga tidak bertemu. Leo pulang dan tidak mendapati istrinya lalu pergi mencarinya. Setelah Leo tahu bahwa Paige pergi tanpa membawa ponselnya, Paige yang mulai kebingungan karena tidak tahu arah pulang akhirnya menelpon ibunya. Leo sedikit lega sekaligus cemburu ketika melihat Paige pulang dengan wajah ceria karena seharian jalan-jalan bersama ibunya. Paige mengatakan bahwa orang tuanya mengundang mereka makan malam. Leo enggan tapi terpaksa ikut karena dokter melarang Paige menyetir sendiri. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, Paige mampu mengingat semua detail dan suasana di sekitar rumahnya. Leo hanya diam ketika Paige menjelaskan apa yang dia ingat. Suasana makan malam itu tidak terlalu menyenangkan bagi Leo, terutama ketika Leo mengikuti Paige dan Gwen, adik Paige, beserta kekasihnya pergi ke klub. Leo merasa diabaikan karena Paige bisa mengingat semua teman dan kenangan bersama mereka. Bahkan Paige juga bertemu dengan Jeremy, mantan tunangannya. Paige asik mengobrol bersama teman-temannya dalam satu meja, sedangkan Leo hanya berdiri canggung seperti seorang pelayan yang menunggu pesanan. Leo curhat kepada Lily di studio bahwa dia sebal karena sekarang Paige menganggap Jeremy sebagai tunangannya dan mengacuhkannya. Lily menganjurkan agar Leo mencoba sesuatu yang bisa membuat Paige senang. Leo tidak ingin menjawab karena itu hal pribadi, tapi Lily berjanji tidak akan mengejek. Leo menjawab kalau Paige suka dikritik karena hal itu bisa membuat moodnya mencair. Lily menyarankan agar Leo mencobanya dan Leo menurutinya. Sementara itu, Paige muncul di ruang kerja Jeremy dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Jeremy menceritakan bahwa Paige yang meninggalkannya dan mengembalikan cincin pemberiannya. Karena tidak yakin padanya, kini Jeremy telah menjalin hubungan dengan Rose, teman Gwen. Paige tersenyum dan memeluk Jeremy seolah ia ingin meyakinkan sesuatu. Mereka berciuman tapi kemudian salah tingkah dan saling minta maaf. Couldn't have. Sorry, I'm. Leo mendapati Paige sedang berkutat dengan banyak foto. Dia ingin mengingat semuanya tapi rasanya sulit. Leo mencoba menenangkan dengan memijit. Kemudian Leo sengaja menggelitik dan Paige langsung menjerit. Leo tampak kecewa dan Paige agak bingung tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan saling menjauh. I don't.
Okay. No. I'm sorry. You don't. I get it. It'll all come back. Beberapa waktu kemudian, Paige minta diantar ke studionya dan Paige terkejut melihat isi studionya. Leo menjelaskan dan meminta Paige mencoba menyelesaikan salah satu karyanya. Leo bahkan menyetel musik kesukaan istrinya, tapi Paige malah berteriak marah dan minta musiknya dimatikan. Kesabaran Leo kian menipis dan dia pun ikutan marah lalu pergi. Dude, Paige. Leo pulang dan membelikan kue kesukaan Paige, tapi dia mendapati istrinya sedang berkemas. Leo curiga saat mendengar suara di kamar mandi dan bertanya apakah ada orang lain di rumah mereka. Billy, ayah Paige, muncul dan mengatakan ingin menjemput putrinya. Bill beralasan bahwa Gwen sedang sibuk mempersiapkan acara pertunangan dan pernikahannya sehingga Paige bisa membantu adiknya. Leo masih mencoba menghalangi dengan menanyakan tentang pekerjaannya, tapi Paige sudah menghubungi pihak Tribun dan ayahnya bersedia membayar ganti rugi. Leo hanya bisa pasrah melihat istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Paige pergi kontrol ke dokter ditemani ibunya. Rita senang karena kondisi putrinya sudah membaik, tapi dokter masih kurang yakin dan minta waktu untuk mengobrol berdua dengan Paige. Dokter ingin memastikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Paige tentang ingatannya. Apakah Paige ingin ingatannya kembali atau tidak, dan apa yang ditakutkannya oleh Paige. Sementara itu, Leo minta izin kepada Lily karena dia ingin menemani Paige ke rumah orang tuanya. Lily tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Leo dan Paige. Wherever. My best, but you gotta be here. That's where I gotta be. Leo bertemu dengan Paige di sela acara pesta pertunangan Gwen. Leo mengajak Paige untuk berkencan seolah mereka baru pertama kali bertemu. Tanpa ragu, Paige menyanggupinya. You might still be able to. Yeah. Leo menunjukkan tempat pertama kali mereka bertemu, lalu makan di kafe langganan dan terakhir pergi ke danau. Setelah puas bersama, sesuai janjinya Leo mengantarkan Paige pulang ke rumah orang tuanya. Paige tampak canggung saat Leo mengatakan dirinya mencintai Paige. Waffles. And look at the lake. And we haven't done April yet. Did we do that? Weird. Yeah. Turn around. Sit no wetsuits, right? I don't know what your page did on a present. My lips are still numb. This time. Paige masuk ke rumah dan bertemu dengan Gwen. Gwen menebak Paige baru saja kencan dengan Jeremy, tapi Paige meralat bahwa dirinya pergi dengan Leo. Gwen tersenyum senang, tapi Paige justru menangis karena dia bingung dengan dirinya sendiri. Gwen memeluk kakaknya untuk menenangkannya. Leo yakin bahwa Paige masih mencintainya dan dia ingin memastikan hal itu. Tapi para sahabatnya melarang. Mereka ingin Leo memberi waktu untuk Paige, tapi Leo tidak mengerti mengapa harus menunggu lama bila dia tahu isi hati istrinya. Di acara pernikahan Gwen, Leo merasa seperti orang asing dan diabaikan tanpa teman. Bill menghampiri Leo yang melamun sendirian dan menawarkan minum. Bill ingin mengambil alih Paige dan dia bersedia membantu asal Leo mau menceraikan putrinya. Leo menolak keinginan Bill lalu pergi dengan kesal. Leo kian sewot saat Jeremy datang dan mengoloknya. Leo tidak tahan dan akhirnya meninju Jeremy hingga pria itu jatuh. Paige tidak suka melihat kejadian itu dan Leo menumpahkan semua isi hatinya pada Paige, kemudian pulang dengan langkah gontai. Leo menyerah, dia tidak ingin lagi memaksakan perasaannya kepada Paige yang kini tidak mengingat dirinya atau cintanya. Leo membersihkan studio tempat pekerjaan Paige. Dia bahkan setuju mendatangi surat cerainya dengan Paige. Paige sedang di toko ketika melihat seorang dan memanggilnya Diane. Diane menyapa dengan ragu dan mengatakan sesuatu yang membuat Paige menyadari sesuatu. Diane langsung pergi setelah mendengar suara Gwen. Paige memandangi adiknya dan Paige kesal karena adiknya ikut menyembunyikan hal itu darinya. Paige langsung pergi tanpa menghiraukan panggilan adiknya.
Rita menyapa putrinya, tapi Paige malah membanting sepedanya dan marah pada ibunya karena menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata hal yang menyebabkan Paige kabur dari rumah adalah karena ayahnya berselingkuh dengan Diane, temannya sendiri. Paige marah karena ibunya hanya diam saja. Rita beralasan bahwa dirinya sempat ingin pergi, tapi dia berubah pikiran karena ingin keluarganya utuh. Rita memilih tetap bersama Bill karena sudah banyak hal baik yang dilakukan pria itu untuk dirinya. Rita memaafkan suaminya dan tak akan meninggalkannya hanya karena sebuah kesalahan. Paige tidak bisa mengerti dan memilih pergi. Paige menemui Leo. Dia bertanya apakah Leo tahu tentang perselingkuhan ayahnya dan Leo mengiyakan. Paige kembali bertanya mengapa Leo tidak menceritakan padanya. Leo menjelaskan bahwa dirinya ingin menceritakan hal itu, tapi tidak dilakukannya karena tidak baik memisahkan Paige dengan keluarganya. Leo mengakui kalau dirinya mencintai Paige, tapi tidak ingin melakukan hal yang buruk. Paige memulai hidupnya dari awal. Lagi-lagi dia memutuskan berhenti kuliah hukum dan ingin hidup mandiri. Bill agak keberatan, tapi Paige mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan keluarganya. Dia hanya ingin mandiri. Saat Jeremy mencoba menjalin hubungan kembali dengan alasan bahwa dia sudah berpisah dengan Rose, Paige menolak karena dia menganggap Jeremy hanya sebagai kenangan bukan masa depannya. Leo kini tetap tinggal sendiri bersama kucingnya dan menekuni bisnis rekamannya. Sementara Paige kembali menekuni dunia seni. Dia menghiasi apartemennya dengan lukisan ditemani oleh Gwen yang kini sedang hamil. Paige membuka kembali kardus yang berisi barang-barang miliknya dan menemukan daftar menu yang berisi tulisan janji pernikahannya dengan. Malam itu salju turun dan Leo agak kecewa ketika melihat kafe langgannya tutup. Tapi ketika berbalik dia melihat Paige sudah berdiri di belakang sambil tersenyum. Leo senang tapi pura-pura kaget melihatnya. Paige cerita kalau beberapa bulan yang lalu dirinya pindah ke daerah ini dan mulai ikut seolah seni lagi. Leo terharu mendengarnya, terutama ketika Paige mengatakan bahwa semua itu berkat Leo. Paige mengusulkan agar pergi ke suatu tempat dan Leo mengira kalau Paige sudah mengingat sesuatu, tapi Leo harus kecewa karena ternyata Paige belum mengingatnya. Mereka sama-sama senang setelah mengetahui bahwa mereka masih sendiri dan tidak berhubungan dengan orang lain sejak mereka berpisah. Dan cerita pun selesai. What would you say to trying some place? Pictures of you